Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizun Nandita Wulan, NIM 11820600041. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbi Yahya dengan NIM 118206000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamila Samiha dengan NIM 11820600053. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Amelia dengan NIM 11820600058. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lulu Nur Fauzia dengan NIM 11820600063. Sebelum kita memulai percobaan, kita akan membahas sedikit mengenai karbohidrat. Karbohidrat merupakan komponen bahan makanan yang penting dan merupakan sumber energi yang utama. Karbohidrat merupakan senyawa karbon yang banyak dijumpai di alam, terutama sebagai penyusun utama jaringan tumbuh-tumbuhan. Berikut ini 3 macam pembagian karbohidrat berdasarkan susunan kimia. Yang pertama, monosakarida, yang merupakan senyawa karbohidrat yang paling sederhana yang tidak dapat dihidrolisis lagi dalam kondisi lunak menjadi karbohidrat lain. Contohnya ada glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Yang kedua, oligosakarida, yaitu gabungan senyawa monosakarida yang jumlahnya antara 2 sampai 8 molekul monosakarida. Contohnya ada sukrosa, laktosa, dan maltosa. Yang ketiga, polisakarida, yaitu karbohidrat dalam bentuk polimer dari satuan monosakarida yang sangat panjang. Contohnya ada amilum dan glikogen. Pada percobaan ini, kita akan menggunakan uji iodin yang digunakan untuk menunjukkan adanya karbohidrat golongan polisakarida. Jika ke dalam bahan yang mengandung polisakarida diberi larutan iodin ini dan memberikan warna biru atau ungu, berarti bahan tersebut mengandung amilum atau amilosa. Amilopektin akan memberikan warna merah ungu, sedangkan glikogen dan dekstrin akan memberikan warna merah coklat. Di video kali ini kita akan melakukan praktikum uji iodin untuk mengetahui apakah bahan-bahan yang telah digunakan dalam video ini mengandung glukosa atau tidak. Untuk itu saya akan menguji 3 bahan. Yang pertama yaitu pisang ambon, lalu nasi putih, dan roti tawar. Uji yang pertama kita coba pada roti tawar. Ini saya sudah siapkan roti tawar. Lalu tetesi 2-3 tetes iodin. Lalu ratakan dengan tusuk gigi. Dan kita diamkan selama 5 menit. Nanti kita lihat perubahan warnanya. Yang kedua, kita coba pada pisang ambon. Ini saya sudah siapkan 2 irisan tipis saja pisang ambonnya. Lalu tetesi 2-3 tetes iodin. Ya, lalu kita ratakan dengan tusuk gigi. Dan diamkan pula selama 5 menit. Apakah ada perubahan warnanya? Lalu yang selanjutnya kita coba pada nasi putih. Tetesi 2-3 tetes betadine. Lalu ratakan dengan tusuk gigi. Kita tunggu selama 5 menit. Apakah ada perubahan warnanya? Kita kemudian akan menguji kacang panjang. Kacang panjang ini kita tetesi dengan iodin sebanyak 3-4 tetes.
Kemudian setelah 5 menit kita amati apakah ada perubahannya. Selanjutnya kita akan menguji gula pasir. Apakah gula pasir itu mengandung karbohidrat? Mari kita uji dengan meneteskan iodin. Kita teteskan iodin sebanyak 3-4 kali. Kemudian kita ratakan. Lalu kita diamkan selama 5 menit dan amati apakah ada perubahan warna pada gula. Selanjutnya kita akan menguji buncis yang sudah direbus ini dengan meneteskan iodin sebanyak 3-4 tetes. Kemudian diratakan. Setelah itu tunggu sampai 5 menit. Selanjutnya kita amati apakah ada perubahan. Praktikum kali ini saya akan melakukan uji karbohidrat pada makanan. Apa saja sih makanannya? Yaitu ada mentega, ada kentang, dan juga ada telur. Uji yang akan saya lakukan yaitu menggunakan iodin. Kita lihat yuk seperti apa. Uji karbohidrat yang pertama yaitu saya akan melakukan kepada mentega. Kita ambil 1 sendok makan mentega. Lalu kita masukkan cairan iodin sebanyak 2-4 tetes. Lalu kita aduk. Setelah rata, kita tunggu 5 menit dan lihat hasil perubahannya. Uji karbohidrat yang kedua yaitu pada telur. Telurnya sudah direbus terlebih dahulu. Lalu yang akan kita gunakan yaitu hanya putih telurnya saja. Setelah dikupas lalu dipotong-potong seperti ini. Lalu kita masukkan cairan iodin sebanyak 2-4 tetes. Lalu kita ratakan. Tunggu sampai 5 menit lalu kita lihat perubahannya. Uji karbohidrat yang terakhir yaitu pada kentang. Kita akan memotongnya menjadi kecil-kecil menjadi seperti ini. Setelahnya kita masukkan cairan iodin sebanyak 2-4 tetes. Lalu kita ratakan. Setelahnya kita tunggu 5 menit. Lalu kita lihat hasilnya. Pada video percobaan kali ini, saya akan melakukan percobaan menguji kandungan karbohidrat pada bahan-bahan makanan menggunakan uji iodin. Bahan apa saja yang akan kita gunakan? Yaitu ada beras ketan merah, ada gula merah, dan buah apel. Pada beras ketan merah, warna awalnya berwarna merah, kemudian ditumbuk hingga
pekat, dan terbentuk seperti arang. Kemudian pada gula merah yang ditetesi iodin, warna awalnya coklat, dan setelah ditetesi iodin, warnanya berubah menjadi coklat kemerahan. Pada apel awalnya berwarna putih, kemudian ditetesi iodin, berubah menjadi putih ke coklat kemerahan. Pada uji selanjutnya, di sini saya akan menguji sebuah semangka. Nah, apakah semangka ini mengandung karbohidrat atau tidak? Mari kita buktikan. Check it out! Nah, cara menguji apakah mengandung karbohidrat atau tidak, yaitu dengan kita kasih tetes larutan iodin kurang lebih 3-4 tetes. Kemudian tunggu kurang lebih selama 5 menit. Apakah ada perubahan atau tidak yang terjadi pada buah semangka ini? Setelah kita menguji buah semangka, selanjutnya di sini saya akan menguji roti gandum. Apakah roti gandum ini juga mengandung karbohidrat atau tidak? Mari kita buktikan. Sama seperti buah semangka, untuk menguji adanya karbohidrat atau tidak pada roti gandum, yaitu dengan cara meneteskan larutan iodin kurang lebih 3-4 tetes larutan. Nah, setelah itu kita tunggu kurang lebih selama 5 menit. Apakah ada perubahan atau tidak? Setelah kita menguji roti gandum, selanjutnya saya akan menguji pisang limpung. Apakah pisang limpung ini juga mengandung karbohidrat atau tidak? Selamat menyaksikan. Untuk selanjutnya yaitu pisang limpung. Kita tetesi larutan iodin 3-4 tetes. Kemudian tunggu 5 menit apakah terjadi perubahan atau tidak. Praktikum uji iodin dilakukan untuk membuktikan adanya polisakarida dalam bahan makanan seperti amilum, glikogen, dan dekstrin. Praktikum ini juga bisa membedakan mana karbohidrat yang termasuk polisakarida, monosakarida, dan disakarida. Bahan makanan yang direaksikan dengan larutan iodin, di sini kita menggunakan betadin, akan membentuk kompleks absorpsi warna yang spesifik. Jadi akan terlihat jelas karbohidrat yang termasuk polisakarida dengan yang bukan polisakarida. Bahan makanan yang mengandung amilum akan
membentuk warna biru atau ungu pekat. Dekstrin akan menghasilkan warna merah anggur, glikogen dan pati yang dihidrolisis parsial akan menghasilkan warna merah kecoklatan. Bisa dilihat dari hasil pengamatan uji iodin dari ke-15 bahan makanan yang telah diujikan dengan larutan iodin atau betadin menunjukkan perubahan warna yang berbeda-beda. Nasi putih, roti tawar, roti gandum, nasi merah, buncis, kacang panjang, dan kentang berubah warna menjadi ungu pekat atau biru pekat yang menunjukkan bahwa bahan makanan tersebut mengandung amilum. Terbentuknya larutan biru atau ungu pekat disebabkan oleh molekul amilosa dan amilopektin yang membentuk suatu molekul dengan molekul lain dari larutan iodin atau betadin. Itulah mengapa monosakarida dan disakarida seperti gula pasir tidak menunjukkan warna larutan yang spesifik, karena monosakarida dan disakarida tidak mengandung amilosa dan amilopektin. Kesimpulan pada percobaan pengujian kandungan karbohidrat dengan uji iodin, bahan makanan yang mengandung amilum yang merupakan golongan polisakarida adalah nasi putih, roti tawar, roti gandum, kentang, buncis, kacang panjang, dan beras merah. Cukup sekian praktik